Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sejawat Dr. Mata. Terima kasih atas undangannya dalam acara simposium INOIS bekerjasama dengan Perdamri Kalimantan Barat. Saya akan share screen dulu, izinkan. Saya diminta dengan judul tentang disiplin profesi kedokteran dalam rangka keselamatan pasien, terutama fokus kepada pasien mata sesuai profesi teman sejawat. Saya mulai dengan data yang ada di MKDKI terakhir sampai dengan hari ini, di mana MKDKI ini berdiri sejak tahun 2006 dan sudah 3 periode. Saya selaku periode ketiga, ini datanya dari tahun 2006 sampai 2021 ya. Untuk periode pertama yaitu 2006 sampai 2011, jumlah kasus yang diadukan saat itu ditangani adalah 125 kasus dan diselesaikan dalam 5 tahun satu periode tersebut sebanyak 40 kasus, yaitu 32%, dan sisanya yang masih berproses saat itu 85 atau sekitar 68%, yang mana ini dilimpahkan ke MKDKI 2 berikutnya. Nah, sepanjang MKDKI 2 2011 sampai 2016 kasusnya itu meningkat menjadi 221 dan selama 5 tahun diselesaikan kasus sebanyak 122 atau 55,2%, dengan sisa kasus sebanyak 99 kasus atau 44,8% yang dilimpahkan kepada saya selaku MKDKI berikutnya, yaitu MKDKI 3. Selama MKDKI 3 periode saya sebanyak menanganin kita sampai terakhir ini ada 298 kasus, di mana dari 298 kasus tersebut kita sudah selesaikan sebanyak 272 kasus, ya, yaitu sekitar 91,28%, dan sisanya yang masih berproses sampai hari ini yaitu 26 kasus atau 8,72%. Nah, untuk kita fokus kepada data yang kita tanganin selama periode kami, yaitu 2016 sampai 2021 ini, kita menangani sebanyak kasus profesi dokter dan dokter gigi sebanyak 248, di mana dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sebanyak 9% kasusnya, tidak terlalu banyak, tidak sampai 10%. Sedangkan profesi dokter dan dokter spesialis yaitu 91%, ya, lebih banyak ya. Dan kalau kita lihat dari kasusnya ini, urutan terbanyak dari profesi dokter dan dokter spesialis ya, paling banyak itu dokter umum sebanyak 43%, kemudian spesialis obstetrik ginekologi 14%, spesialis bedah 13%, spesialis anak 7%, penyakit dalam 4%, spesialis anestesi 3%, dan baru spesialis mata sebanyak 3%. Jadi spesialis mata ini yang diadukan termasuk 10 besar, yaitu urutan ke-7 ya dari dokter spesialis ya. Ini grafik perbandingan 3 periode MKDKI. Saya lanjutkan. MKDKI itu sendiri secara definisi sesuai dari kita kutip dari Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Itu ada suatu lembaga otonom sifatnya yang berwenang untuk menentukan adanya atau tidak kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan ilmu disiplin kedokteran ya, dan
menetapkan sanksi. Ini adanya di pasal 1 sampai dengan ayat 14 dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Adapun fungsinya yaitu menegakkan disiplin dokter dalam menjalankan praktek kedokteran. Ini adanya di pasal 55 ayat 1. Sedangkan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen, yaitu menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan dan memutuskan adanya kasus pelanggaran disiplin atau tidak yang diadukan, serta menyusun panduan atau tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin. Dan putusan MKDKI itu mengikat kepada si dokter sebagai teradu dan juga konsil kedokteran yang akan melaksanakan sanksi dari putusan MKDKI. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau tentang disiplin profesi kedokteran itu sendiri, itu ada 28 butir ya. Namun kita bagikan, dikelompokkan dalam 3 besar utama ya, 3 besar utama yang terdiri daripada 1, kompetensi si dokter. Kita lihat kompeten enggak melaksanakan praktek kedokteran tentang kasus yang diadukan tersebut. Kedua, tugas dan fungsi tanggung jawabnya kepada pasien dilaksanakan dengan baik dan benar tidak. Dan ketiga adalah perilaku dari dokter yang dilakukan tersebut. Apakah menjaga martabat dan kehormatan profesi dokternya. Dan ada dalam bentuk 28 perangkat disiplin. Ya, sanksinya putusan itu bisa berupa pemberian peringatan tertulis bila ada pelanggaran disiplin ya. Kemudian kita memberikan rekomendasi pencabutan STR ya, pada KKI. Nah, kalau STR dicabut otomatis SIP-nya pun tidak dapat melakukan praktek kedokterannya dalam sekian waktu sebagaimana sanksi yang diberikan. Dan atau mengikuti pendidikan dalam hal ini pelatihan di institusi pendidikan kedokteran ya. Nah, ini adalah alur dalam kita penanganan disiplin KDKI ini terdiri pada 14 langkah ya. Ini ya, jadi pada 3 tahap, yaitu tahap penerima pengaduan, di mana tahapnya itu melakukan registrasi bila persyaratan administrasi terpenuhi. Yang dimaksud terpenuhi tersebut adalah 1, pengadunya cukup umur, warga negara Indonesia, dan cara pengaduan tersebut disampaikan juga mengisi formulir pengaduan. Ada 2, formulir F1 dan F2. Dan ada tanda tangan yang bersangkutan atau kuasa hukum yang diberikan dan ya, ditandatangani di atas materai. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pengaduan mulai dari pemeriksaan awal, yaitu apakah ada hubungan pasien dokter, kemudian apakah si dokter tersebut mempunyai STR, kemudian apakah pengaduannya mengenai pelanggaran disiplin, bukan soal perdata, pidana, ataupun etika kedokteran. Karena kita hanya menanyakan tentang disiplin kedokteran. Ya. Setelah itu kita berembuk melakukan musyawarah. Apakah pengaduannya cukup kuat dan beralasan? Bila cukup kuat dan beralasan, maka akan kita terima dan kita lakukan proses. Bila pengaduannya tidak cukup kuat, tidak relevan, dan tidak termasuk kriteria yang saya sebutkan tadi di atas, maka akan dilakukanlah apa yang kita hentikan atau putusan tidak dapat diterima dalam bentuk namanya putusan sela, dan kita bacakan dan kita sampaikan kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Sedangkan kalau pengaduan tersebut diterima, di sini kita akan melakukan verifikasi, yaitu kita mengunjungi lokasi dari tempat kejadian, memeriksa rekam medis, maupun kita mencari saksi-saksi dalam hal ini yang menyaksikan, mendengar, dan melakukan
mendampingi si dokter tersebut dalam memberikan praktek terhadap pasiennya. Nah, setelah itu verifikasi dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan langkah nomor 5, yaitu laporan verifikasi. Setelah itu kita panggil pengadunya dan kita tanyakan pengadunya dan kronologi kejadiannya. Dan kita cocokkan dengan hasil verifikasi yang kita lakukan. Nah, bila kenyataan yang diadukan, pokok aduan yang diadukan oleh pengadu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan saat kita lihat waktu verifikasi tidak, maka akan dilakukan musyawarah apakah pengaduan tersebut dapat diterima, dilanjutkan, atau kita hentikan. Ya. Dapat kita hentikan, misalkan pengaduan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, itulah kita masukkan dalam bentuk putusan sela. Kita nyatakan bahwa pengaduan tidak dapat kita lanjutkan. Bila pengaduan itu sesuai dengan apa kenyataan di lapangan saat verifikasi, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi berdasarkan data-data yang kita dapatkan saat verifikasi. Nah, pemeriksaan saksi ini yaitu kita bisa perawat maupun petugas tenaga kesehatan yang lainnya, seperti untuk mata, misalkan perawat mata atau optometrik yang mengukur ya, ataupun petugas sterilisasi yang terkait waktu saat melakukan tindakan, dan juga tidak tertutup kita akan memanggil juga penanggung jawab atau pimpinan dari sarana atau fasiankes tempat teman-teman berpraktek atau kamar tindakan. Dalam hal ini manajemennya, kita lihat, kita tanyakan manajemennya, apakah ada tata kelola rumah sakit, apakah ada protokol klinis, apakah SOP-nya ada mengenai sterilisasi dan sebagainya ya. Setelah itu, setelah pemeriksaan yang saksi kita selesai, maka bila mencukupi saksi tersebut, kita lanjutkan dengan pemeriksaan ahli. Pemeriksaan ahli ini kita yang mencari itu ada 2 ya. Kita harapkan 1, ahli pencerah. Artinya di sini what should be. Biasanya kita ambil dari institusi pendidikan ya, atau rumah sakit pendidikan. Yang kedua adalah ahli penerak, artinya sesuai level di mana sejawat berpraktek. Misalkan sejawat berpraktek di rumah sakit kelas B, maka ahli penerak tersebut kita undang, yaitu dokter spesialis mata dari rumah sakit kelas B sesuai dengan sarana dan prasarana serta pendukung sumber daya manusia, misalkan perawat yang ada, supaya ada keseimbangan atau keberadilan dalam hal ini. Setelah pemeriksaan saksi itu kita selesai dari 2 saksi ahli, ya, ahli sebagai ahli penerak dan maupun pencerah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan teradu. Nah, di sini teradu mempunyai kewenangan, mempunyai hak, waktu panik tidak usah panik, hak untuk didampingi oleh profesi, dalam hal ini perdami melalui BP2A-nya atau BHP2A, suatu badan di dalam perdami ya, untuk mendampingi, dan atau juga didampingi oleh pimpinan atau manajemen dari rumah sakit atau kuasa hukum rumah sakit tempat teman-teman berpraktek, itu untuk didampingi ya. Kemudian saat waktu pemeriksaan teradu, kita harapkan teman dokter yang teradu ini sudah mempersiapkan diri dalam hal misalkan kelengkapan dari rekam medis kasus tersebut, termasuk dari mulai asesmen awal, kemudian waktu persiapan operasi, persetujuan tindakan medis dengan tanda tangan para saksi, kemudian konsultasi ke pihak terkait, misalkan penyakit dalam, kardiologi, atau anestesi,
dan persiapan pre-op sebelumnya, seperti pemeriksaan penunjang laboratorium dan sebagainya. Setelah itu kita lihat bagaimana saat operasi, mulai dari sign in, ya, sign out, dan time out. Juga kita lihat bagaimana PPK, tata laksana kasus, ya, PPK, contohnya PPK tata laksana kasus katarak matur, misalkan. Dan di dalamnya kan ada tindakan, misalkan operasi katarak dengan VECO, misalkan. Maka kita lihat juga PPK atau panduan praktek klinis VECO emulsion, bagaimana. Kemudian di situ juga bagaimana PPK atau SOP dari sterilisasi alat dan bahan habis pakai. Nah, yang krusial bagi seorang dokter mata itu adalah mengenai alat VECO maupun sterilisasi. Banyak yang alat VECO itu contracting out, yaitu menggunakan fasilitas pihak ketiga. Nah, itu kita akan lihat bagaimana MOU dengan pihak ketiga tersebut, bagaimana tugas dan fungsi dan wewenang dari pihak ketiga tersebut. Terutama yang kita lihat adalah mengenai sterilisasi, di mana letak tanggung jawab dari pihak ketiga dan juga dari fasiankes tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan pada teradu, pada saat akhir dari pemeriksaan teradu, kita juga memberikan kesempatan kepada sejawat yang diadukan untuk mengajukan ahlinya, ahli yang dapat meyakinkan kita dalam hal membela sejawat yang diadukan. Itu satu. Kedua, kita juga memberikan kesempatan kepada sejawat yang teradu untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap pokok aduan yang diadukan oleh pengadu, sehingga ada keseimbangan dan pegangan. Nah, tanggapan tertulis dan pengajuan ahli yang diajukan oleh sejawat teradu kita beri waktu dalam tempo 2 minggu. Ini adalah hak, bukan kewajiban dari sejawat yang teradu. Bila dalam tempo 2 minggu sejawat yang diadukan tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak mengajukan nama untuk sebagai ahli dari teradu, maka kita anggap bahwa sejawat tidak mengambil atau memanfaatkannya haknya sebagai teradu. Setelah 2 minggu berlalu, maka kita akan melakukan pemeriksaan ahli dari sejawat yang ajukan, yaitu sebagai ahli teradu. Nah, sebaiknya di sini ahli teradu itu yang dapat meyakinkan kita majelis pemeriksa disiplin bahwa apa yang diadukan itu ya diadukan oleh pihak pengadu kepada sejawat itu dapat dipatahkan, diyakinkan. Nah, sebaiknya ahli yang Anda atau sejawat ajukan itu membaca dulu alat bukti dan mengerti mengenai kasusnya, bukan teoritis dalam hal ini. Misalkan kasus yang tadi operasi katarak dengan VECO dilakukan terhadap Nyonya X. Nah, ahli yang sudah terajukan membaca rekam medisnya dari mulai misalkan ada konsultasi dari pihak lain atau dari rumah sakit lain, dilihat dan dikuasai, dan pada pemeriksaan awalnya dilihat sehingga cocok nanti saat ditanya waktu sidang pemeriksaan oleh majelis pemeriksa disiplin. Nah, setelah pemeriksaan itu, majelis pemeriksa disiplin akan berembuk mengadakan musyawarah. Mereka berembuk ya, majelis ini memutuskan apakah pemeriksaan sudah cukup atau belum. Tidak tertutup untuk memanggil saksi maupun ahli yang lain. Bila dinyatakan semua sepakat sudah cukup, maka majelis akan menyatakan
bahwa pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan untuk musyawarah pengambilan putusan. Nah, disinilah alatnya nanti dari anggota majelis tersebut yang 5 orang, daripada 3 dokter, 1 dokter gigi dan 1 ahli hukum, 5 di situ memberikan pendapat dan pendapatnya harus tertulis. Apakah ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sejawat atau tidak. Nah, di sini saya nyatakan yang diharuskan oleh kita majelis itu sifatnya sangat luas ya, dan itu. Ini sekilas, nanti saya akan bahas itu kembali lagi, ini sekilas mengenai sistem kesehatan kita di mana ada kebijakan, kemudian ada pembiayaan, dan juga layanan. Yang kita fokus di NKDKI profesi dokter itu ada di pelayanan atau services, yaitu profesi dokter, di mana tujuan dari Undang-Undang Praktek Kedokteran kita itu sama persis dengan apa yang ada di General Medical Council United Kingdom maupun di negara persemakmuran atau Commonwealth lainnya, yaitu protecting the people, guiding the doctors, dan empowering the profession. Ini semua sebagai input, maka proses, ada output, dan impact dampak. Nah, ini peran yang di sini sistem mengenai input sampai ke output tuh berperan di sistem pendidikan nasional kedokteran diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui universitas atau fakultas base ya. Sedangkan impact-nya ini yang merah, tugas dari Konsil Kedokteran, yaitu mengesahkan standar pendidikan dan juga melakukan registrasi STR. Sedangkan, nah ini dari Konsil Kedokteran ya, saya tidak akan bahas di luar skop kita. Nah ini disiplin profesi kedokteran yang ditangani oleh MKDKI, yaitu impact-nya dalam penerapan ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran terhadap masyarakat. Nah ini kalau kita lihat piramida, ya saya tarik dulu ini. Piramida mulai dari bawah, yaitu bagaimana tata kelola rumah sakit dan bagaimana tata kelola klinis di rumah sakit tersebut atau clinical governance. Kemudian kita lihat tata kelola laksana kasus. Kemudian kita lihat juga prosedur tindakan yang seperti tadi Victor Emulsion dan bagaimana clinical pathway-nya, yaitu waktu memberikan layanan kedokteran pada pasien tersebut. Kemudian kita lihat juga mengenai daftar kewenangan klinis di rumah sakit tersebut. Daftar kewenangan klinis ini biasa kalau kita sebut ya sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan 755 dari Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu yang dikatakan sebagai white book rumah sakit. Kemudian kewenangan klinis dari dokter tersebut bisa saja kewenangan klinis dokter tersebut tidak diberikan oleh rumah sakit dan juga penugasan klinis dari direktur rumah sakit. Dan yang di atasnya itu adalah inasi biji dalam rangka keamanan pasien, efektivitas tindakan, sesuai kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya. Ini adalah suatu sistem dalam rangka untuk memberikan mutu pelayanan kedokteran dalam rangka jaminan mutu. Inilah piramida rumah dari sistem kesehatan nasional kita. Saya lanjutkan. Ini yang saya perbesar tadi ya, yaitu dari piramida tersebut, di mana yang di atas itu dari inersi biji dan sebagainya itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, sedangkan mengenai penugasan klinis, kewenangan klinis seorang dokter maupun daftar kewenangan klinis di rumah sakit sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 tahun 2011 tentang kewenangan dari tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab komite medik. Sedangkan mengenai standar pelayanan kedokteran itu sesuai peraturan Menteri Kesehatan 1438 tahun 2010, yaitu mengenai PPK maupun clinical pathway ya. Sedangkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis itu adanya di Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 pasal 36. Ini saya nggak akan bahas ya secara detail. Ini bisa dilihat sesuai dengan yang ada di sini ya.
Terutama ini tolong dilihat ya, standar pelayanan kedokteran ya, tentang PPK ya. Selanjutkan ini yang tadi tentang standar pelayanan kedokteran ya. Itu singkatnya itu berasal dari Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Pasal 44 ayat 43 di mana setiap dokter dalam melaksanakan praktek dokter harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran. Ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan 1438 tahun 2010 dan ini sudah dalam bentuk berita negara. Artinya semua orang sudah mengetahui. Itu tahun 2010 nomor 464 tanggal 24 September 2010, yaitu hampir 11 tahun yang lalu. Yang terdiri pada yang dikatakan yaitu standar pelayanan kedokteran itu terdiri pada itu PNPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran, yang mana ini dibuat oleh profesi dan disahkan oleh Menteri Kesehatan, dan ini menjadi acuan untuk rumah sakit ya, Fasiankes, yang dikatakan sebagai standar prosedur operasional untuk manajemen rumah sakit, namanya standar prosedur operasional ya. Ini dibuat ya oleh profesi dan disahkan dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Sedangkan dikoordinasikan oleh komite medis dan disusun oleh SMF dulu ya. Sekarang KSM. Contohnya KSM mata. SPO itu terdiri pada itu yang kita bentuknya, kita namakan sebagai panduan praktek klinis. Isinya panduan praktek klinis ini minimal isinya terdiri dari ini 11 ini ya, 11 poin ini ya, dari definisi, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, dan diagnosis banding, dan pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis, dan kepustakaan. Ini barangnya PPK, panduan praktek klinis. Ini ada 2, tadi saya sebutkan. PPK panduan praktek klinis tata laksana kasus yaitu ICD-10 dan PPK prosedur tindakan yaitu ICD-9-CM. Itu barangnya, tapi implementasinya kepada pasien bisa dalam bentuk namanya clinical pathway, algoritma, protokol, prosedur, atau standing order. Dan ini harus direvisi ya setiap 2 tahun atau ada evidence base yang baru. Nah, tidak jarang mana ada mempunyai PPK namun sudah lebih dari 2 tahun dan itu nggak bisa, nggak harus segera direvisi ya, karena perkembangan ilmu kedokteran itu sangat pesat. Saya lanjutkan. Nah ini di MKDK itu kita berbeda. Tadi kita kan alat bukti ya, alat bukti nanti saya sebutkan, kita melihat itu ditinjau dari 4 aspek ya, yaitu mengenai tugas dan kewajiban dokter, bagaimana kewenangan klinisnya, dan pasien safety sesuai dengan topik kita hari ini, dan apakah ada pelanggaran disiplin atau termasuk kelalaian. Ini bisa masuk ke pidana ya, atau hukum, masuk hukum ya. Mengenai tugas dan kewajiban dokter itu sudah ada di Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 44 sampai 51 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1438 2010 dalam bentuk Berita Negara 2010 tahunnya dan nomor 444. Sedangkan kewenangan klinis itu yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit ya 44 tahun 2019 pasal 35 dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 pasal 17-18 serta peraturan tadi Menteri Kesehatan 755 2011. Sedangkan pasien safety itu ada di Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan 1691 tahun 2011. Nah, pelanggaran disiplin itu pasal 55 sampai dengan 70 dari Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2014 pasal 49. Inilah 4 dimensi dari disiplin kedokteran. Ini juga sesuai dengan sistem dari Anglo-Saxon ya. Nah, ini realitasnya di lapangan di Fasiankes bagaimana mengenai tugas kewajiban dokter dan kewenangan klinis itu adalah bentuknya yaitu PNPK
yang tadi. Kita lihat PNPK sesuai dengan 1468 tadi ya, standar pelayanan kedokteran. Kita lihat pedoman nasional praktek kedokteran dan sumber daya Fasiankes disebut. Makanya ada level tadi tingkat rumah sakitnya. Kita lihat bagaimana standar prosedur operasional di tempat tersebut Fasiankes. Kemudian kita lihat juga bagaimana PPK-nya, tata laksana kasus maupun prosedur tindakan, dan PPK profesi lain dalam hal ini, misalkan tadi dokter mata, dokter penyakit dalam, penyakit jantung, dan juga anestesi, dan perawat juga harus ada PPK-nya. Dan ini semua bagaimana implementasi terhadap pasien secara integrasi dalam bentuk clinical pathway. Nah, ini masuk dalam rangka menjaga keselamatan pasien. Bila salah satu dari yang PNPK, SPO, PPK, dan clinical pathway-nya tidak ada, maka itu kita katakan sebagai suatu yang dinamakan latent error. Kalau latent error ada, sudah pasti akan terjadi yang kita kategorikan sebagai active error. Nah, inilah yang akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian, tidak terjaminnya keselamatan pasien. Nah, bila ini terjadi, maka akan terjadi yang kita namakan yaitu kejadian yang kita tidak diharapkan. Apa nih? Ya, tidak diharapkan atau KTD. Nah, KTD itu bisa bersifat sentinel, ini yang berbahaya. Sentinel itu kematian atau kecatatan permanen seperti kebutaan karena tindakan tadi, contohnya misalkan katarak, kemudian ada komplikasi endotelmitis sehingga terjadi kebutaan. Nah, itu masuk kategori sentinel. Nah, itu akan dilihat apakah ini pelanggaran disiplin atau suatu kelalaian. Ini alurnya. Dan yang tadi ya, kalau di pengadilan itu hakim itu cukup hanya satu alat bukti, tapi di kami di MKDKI minimal itu harus ada tiga alat bukti untuk menyatakan seseorang itu terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Jadi disinilah beda letaknya antara pengadilan dan disiplin MKDKI. Jadi tugas MKDKI sangat berat. Jadi kalau teman-teman diadukan tidak usah takut. Karena yang aktif di sini adalah kami MKDKI untuk membuktikan ada tidak adanya pelanggaran disiplin. Misalkan teman-teman diadukan, kita ada 3 aduan. Misalkan aduan pertama, teman-teman dikatakan karena terjadi komplikasi tindakan operasi akibat dari operasi katarak, maka itu kita harus buktikan harus ada 3 alat bukti, tidak hanya satu, yaitu surat, bisa suratnya, dari suratnya, kedua dokumen mediknya bagaimana, dan keterangan saksi. Dalam ini saksi yang ada melihat tindakan dari teman-teman tersebut, atau dari keterangan ahli tadi, ahli pencerah, ahli penerah, maupun ahli dari teradu Anda sendiri, atau dari keterangan Anda sendiri. Itu yang menjadikan alat bukti. Nah, ini contoh dari dokumen, saya tidak akan sebutkan satu persatu. Inilah ada 13 dokumen yang bisa menjadi alat bukti tersebut. Ya. Jadi dalam memutuskan perkara suatu adanya tindakan pelanggaran disiplin atau tidak, itu minimal kita harus ada 3 alat bukti dan keyakinan. Dan kalau ada 3 alat bukti tersebut cukup kuat dan valid, artinya maka kita melakukan putusan, ya. Dan putusan itu, Anda tidak usah takut, karena putusan itu tidak bisa dijadikan alat bukti di bidang hukum, baik itu hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara.
paling nanti jaksa atau hakim akan atau kepolisian akan memanggil kami sebagai, tapi bukan produk putusan kami ya. Karena putusan kami bukan kita sudah kunci, bukan menjadi alat bukti. Dan ini sudah dalam bentuk berita negara, yaitu tahun 2017 nomor 1787. Ya. Jadi, nah apakah putusan kita akan bisa dijadikan alat bukti? Ya mereka akan berusaha, tapi tidak bisa. Dan apakah kita bisa dijadikan saksi? Ya tidak juga. Kenapa? Karena putusan kita adalah bentuknya bunyinya ini. Kita bunyinya adalah demi kehormatan profesi kedokteran. Ya. Demi kehormatan profesi kedokteran bunyinya ini. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan pro justisia. Kalau pengadilan memang pro justisia. Nah, ini bedanya kita. Jadi tidak ada ya, interkonektivitas di situ. Dan putusan ini tidak menyangkut bidang hukum dan bukan merupakan alat bukti untuk perkara pidana, perdata, serta tata usaha negara. Jadi Anda bila darurat tidak usah khawatir. Pertama, sulit kita untuk membuktikan yang tadi 3 alat bukti dan tidak bisa dibawa sebagai alat bukti ke pengadilan pidana maupun perdata. Jadi dan sifatnya putusan kita itu mengikat kepada Anda yang diadukan dan juga konsil kedokteran. Konsil kedokteran tidak bisa mengubah putusan kita mau dibawa kemanapun tidak bisa karena itu sesuai amanah dari Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 69 ayat 1 dan ini sudah mengikat dan final sudah dalam berita negara tahun 2017 nomor 1787. Mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator untuk selanjutnya.